Perkenalkan, project kita bernama New Society ya teman-teman ya. Project New Society ini adalah suatu program game blockchain di mana integrasi yang terbaru di dalam Web2 ya teman-teman. Mini game dan game pertanian. Oke. New Society, selamat datang di era baru, play to earn tanpa batas, di mana peluang tak terbatas menanti melalui permainan blockchain, pengelolaan keuangan, mini game, dan game bertema peternakan atau pertanian. Oke. Nah, ini New Society ya teman-teman. Sedikit kata-kata mutiara ya. Oke. Nah, di dunia karakter untuk game New Society ini ada dua karakter yang bernama Dila dan Om ya. Dila dan Om ini adalah karakter yang mewakili kita di dunia game ya teman-teman. Ada dua karakter. Nah, ini adalah set plan ya, artinya set plan teman-teman yang bisa melihat di dalam dunia game New Society ini. Yang pertama di sebelah kiri itu ada namanya aset. Nah, aset ini tempat kita mengelola keuangan teman-teman ya, mulai dari teknik swap, USDT, withdrawal, deposit, top up, dan lain sebagainya. Nah, di atas ada tulisan mini game teman-teman ya. Nah, mini game itu adalah tempat di mana kita bisa bermain game ya, semua game-game gratis ada pada platform itu ya, ada di menu itu mini game, di mana ke depan teman-teman ke depannya ketika kita main game di mini game itu, ke depan kita akan mendapatkan peluang yang luar biasa di mana kita bisa mendapatkan airdrop ya teman-teman. Nah, di bawah papan peringkat itu seperti game pada umumnya, biasanya ada peringkat tertentu untuk yang bisa mencapai suatu game tertentu ya teman. Ya, sebelah kiri bawah itu ada pengumuman ya, di situ akan ada manajemen yang dikeluarkan dari game dan lain sebagainya. Nah, yang paling bawah dari bawah pengumuman ada namanya misi. Nah, misi itu adalah teman-teman bisa melakukan check-in setiap hari ya, artinya login setiap hari di situ supaya bisa mendapatkan diamond. Diamond itu bisa digunakan untuk melakukan permainan mini game. Nah, setelah masuk mini game itu ke depan itu akan seperti itu ya teman-teman. Di atas kanan atas ada tulisan tim saya ya. Tim saya itu di mana teman-teman bisa melihat tim yang sudah bergabung ke dalam referral Anda ya. Yang di bawah tim saya ada pusat permainan. Nah, pusat permainan ini adalah game utama kita, di mana game utama kita di sini bisa menghasilkan yang luar biasa teman-teman ya. Di bawah tentang kami, tentang profil singkat tentang New Society itu sendiri ya. Di sebelah kanan, sudut kanan ada tulisannya profil saya. Di sini adalah tulisan di mana semua profil-profil kita, yang kedua link referral kita dan pengaturan. Oke. Nah, di New Society itu kita ke depan akan bisa melakukan berbagai jenis karakter ya teman-teman. Nah, jadi seperti game-game pada umumnya, bahwa ke depannya di game ini kita bisa melakukan berbagai hal teman-teman ya. Di sebelah kiri itu yang seperti saya katakan, di mission itu akan ada claim diamond ya teman-teman setiap harinya, di mana diamond ini kita bisa gunakan untuk melakukan permainan di game dan ke depan mendapatkan airdrop ya teman-teman. Dan akan ada berbagai misi yang kita bisa ambil setiap harinya di menu misi itu tersebut ya teman-teman. Oke, di sebelah kanan nanti itu akan ada berbagai karakter ya teman-teman, dan kita bisa melakukan pembelian baju mungkin dan lain sebagainya untuk di dunia game kita. Jadi untuk saat ini permainan game kita mungkin masih terbatas, untuk mini game masih sekitar 2 ya untuk mini game ini. Ke depan akan banyak sekali game yang akan rilis di dalam New Society ini ya. Oke, ini berbagai game yang sudah rilis di dalam game yang ada. Nah, yang saya suka di game New Society memang adanya di dalam website. Jadi dia tidak mengembangkan aplikasi yang berat ke dalam handphone kita. Jadi login di dalam New Society. Dan gamenya pun adalah game ini, di mana game ini tidak terlalu berat lagi. Nah, itu saya bilang ke depan mini game ini bisa kita mendapatkan berbagai airdrop ya.
Nah, kenapa salah satu kuncinya kenapa New Society menggunakan Web 2 ya? Karena berkaca pada Hamster Combat yang dulunya adalah sebuah airdrop yang sangat luar biasa, di mana ketika airdrop ini dikuasai di beberapa negara dan mereka bisa langsung cepat masuk ke dalam Binance. Nah, ini salah satu kunci sukses dari Hamster Combat ya teman-teman. Nah, New Society ini mengadopsi apa artinya menduplikasi kesuksesan dari Hamster Combat ini ya. Oke, nah kita masuk ke Natural Secret. Natural Secret ini adalah game utama kita ya teman-teman, di mana game utama ini ada sebuah semesta di mana kita bisa melakukan pertanian, peternakan, ya, penambangan, dan ada pasar. Jadi unit game dulunya ada namanya Harvest Moon dan sebagainya. Itulah yang di game User ini adalah disebutkan dengan tanah pendumnya ini, pasarnya itu ada di sebelah kiri bawah ya, itu kita bisa melakukan pasar. Nah, transaksi jual beli itu kita bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, sudut kanan kiri atas ya, itu adalah peternakan ya, di mana kita bisa membeli ayam. Nah, ayamnya itu kita bisa gunakan untuk membeli gandum, dan kita beri makan gandum, dan setiap 2 hari dia akan menghasilkan sebuah telur. Telurnya ini kita bisa jual langsung ke pasar ya. Oke, di sudut kanan bawah ada namanya penambangan. Nah, penambangan ini yang luar biasanya, di mana penambangan ini kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kenapa? Profit yang bisa didapatkan dari hasil ini per hari ya, teman-teman. Jadi yang membedakan ketiga jenis set plan ini, untuk pertanian itu kita panennya per 3 hari, untuk peternakan itu per 2 hari, untuk permainan tambangnya itu kita bisa melakukan panen itu per hari, teman-teman ya. Nah, bagaimana sih di Natural Secret? Bagaimana sih soal top up, penarikan, dan poin itu sendiri? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke dalam itu, saya pribadi akan memperkenalkan ada 2 jenis mata uang yang digunakan di dalam NS ini ya, atau biasanya teman-teman sebut namanya koin ya, token ya teman-teman ya. Yang pertama namanya NSC, di mana NSC ini adalah perbandingan 1:1 dengan USDT ya. Dari USDT, jadi kalau kita melakukan pertukaran dari NSC ke USDT itu ada biaya 3%. Jadi ada selisih tukar tadi manage changer pada umumnya. Kalau kita tukar dolar dan sebagainya itu ada selisih. Nah, ini dibebankan biaya sekitar 3%. Jadi dari NCS yang kita gunakan itu memang sangat berguna teman-teman. Jadi bisa ditukar atau bernilai dengan 1 USDT. Nah, begitupun dengan NST. Nah, NST ini hanya didapatkan jika kita melakukan permainan tambang ya, NST ya. Kalau NCS itu tadi kita hanya bisa dapatkan dari game pertanian dan peternakan. Kalau untuk penambangan dia punya mata uang tersendiri namanya NST, di mana NST ini kita bisa tukarkan ke NCS itu sendiri. Jadi NST ini untuk setiap harinya itu keuntungannya berbeda-beda. Jadi NST ini bisa ditukarkan ke NSC kapan saja, tapi dari NSC ke NST itu dia tidak bisa ditukarkan teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa di akhir acara. Nah, ekosistem makro di New Society teman-teman ya. Di Natural Secret ini ada beberapa jenis ke depan dalam segi pengembangan. Yang pertama adalah game ya. Mini game ini sudah rilis dan akan rilis juga berbagai game yang akan muncul ya. Terus ada game pertanian, game PP dan lain sebagainya teman-teman. Untuk pengembangan EA game juga memanfaatkan teknologi EA untuk menciptakan konten yang lebih efektif, menarik, inovatif demi pengalaman bermain yang lebih baik. Nah, inkubasi proyeknya ke depan adalah yang seperti saya katakan tadi. Nanti kita akan mendapatkan sebuah airdrop, di mana airdrop ini, meme coin ini, yang akan kedepannya listing di berbagai exchanger, mulai dari DEX, dan token utilitas, dan lain sebagainya. Oke, nah inilah siklus untuk makro New Society sendiri, ekosistem makronya. Nah, seperti pada umumnya di sebuah perusahaan atau sebuah project, pastinya kita mempunyai roadmap ya, teman-teman. Roadmap ini untuk Desember itu sudah mulai keluar di mini game. Nah,
ini sudah tercipta teman-teman ya. Mini game ini sudah bisa kita nikmati bareng-bareng, sudah bisa kita lakukan permainan walaupun mungkin permainannya masih 1-2. Nah, ke depan itu akan terus bertambah. Oke. Di kuartal pertama selanjutnya NFT ini akan bisa dilakukan peer to peer ya. NFT. Nah, NFT ini saat ini belum bisa melakukan peer to peer. Yang bisa kita melakukan peer to peer itu adalah hanya NFT ya, teman-teman. Terus kuartal kedua dari NFT ini ke depan akan bisa langsung dilakukan swap ke BSC Scan atau di Solana ya, Sol ya. Nah, selanjutnya akan ada airdrop juga. Nah, airdrop ini ke depan akan launching di kuartal ketiga dan kuartal keempat, di mana kuartal ketiga keempat ini kita bisa melakukan airdrop ini akan launching di seperti di Binance dan Bybit ya, untuk game-game mini dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar roadmap kita yang ke depannya. Oke. Nah, New Society ini, game ini sudah tersebar di berbagai negara, teman-teman ya. Mulai dari China, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Korea, dan Australia. Dan teman-teman kita di teman-teman kita di Indonesia rata-rata sudah melakukan kunjungan di Kuala Lumpur, Malaysia untuk mengunjungi kantor ya, teman-teman. Oke, Natural Secret ini terdapat 3 jenis teman-teman seperti yang tadi. Jadi kalau kita bisa melakukan di game ini, kita bisa melakukan 3 jenis bisnis. Nah, saya sering katakan kepada beberapa rekan-rekan bahwa di New City ini seperti kita melakukan bisnis di dunia nyata, tapi dalam bentuk virtual. Mulai dari kita bisa beli tanah, bisa beli ayam, dan bisa jadi penambang. Nah, saya akan jelaskan perlahan. Nah, untuk gameplaynya itu sendiri dari NFT ini nantinya akan dari ketika kita dari top up USDT ya, teman-teman bisa langsung tukarkan ke NFT mata uangnya di dalam game ini. Nah, kita bisa dua nih, apakah kita mau beli tanah plus benih atau beli ayam atau jadi penambang. Nah, kalau kita beli tanah atau plus benih, nah 3 hari ke depan dia akan menghasilkan namanya pupuk, teman-teman. Setiap 3 hari kita melakukan pupuk dan akan menghasilkan namanya gandum. Ya, gandum ini digunakan atau dibeli oleh peternak. Nah, anggaplah tadi kita yang kedua beli ayam. Nah, ayam ini kita harus membeli gandum untuk memberikan makan ayamnya untuk menghasilkan telur di hari kedua. Jadi siklus dalam game ini adalah saling ketergantungan ya. Jadi gandum itu tadi dibeli oleh peternak ayam. Nah, peternak ayam ini untuk kasih makan gandum itu akan menghasilkan telur. Nah, untuk yang mau melakukan mining, nah mining ini dia harus membeli gandum dan telur untuk menghasilkan roti. Ya, jadi game ini adalah game yang saling ketergantungan untuk melakukan simulasi ya. Nah, di sini ada berbagai ya, artinya kita bisa pilih berbagai jenis untuk bisa bermain. Mulai dari petani, mungkin seperti yang saya bilang tadi, kita bisa jadi petani. Yang kedua bisa jadi peternak, hanya jadi peternak saja, atau ya, banyak juga teman-teman juga yang hanya jadi jurangan tanah. Ketika dia beli tanah, setelah beli tanah dia simpan, karena ke depan untuk harga tanah itu seperti pada umumnya di dunia nyata bahwa harga tanah itu akan semakin naik. Ya, sudah ada 3 kali kenaikan harga tanah sekitar antara 20%. Oke, kalau kita mau jadi jurangan tanah atau jadi penambang. Nah, penambang ini kita bisa melakukan penambangan setiap hari atau jadi pengusaha. Pengusaha ini apa? Kita jadi petani juga, jadi peternak juga, jadi jurangan tambang juga ya. Jadi kita bisa menguasai semuanya. Jadi teman-teman bisa memilih nih jenis model apa yang mau digunakan, mau jadi petani, peternak atau penambang ya. Nah, saya masuk ke tanah itu sendiri. Nah, tanah itu sendiri di game New City ini ada 3 jenis teman-teman ya, sama pada umumnya kalau kita sebuah dunia nyata ya. Kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah tanah merah, tanah kuning, dan tanah hitam. Nah, saat ini untuk harga tanah merah itu dibanderol dengan harga 185 NSG ya. Untuk kapasitas yang bisa dilakukan penanaman adalah 4 gandum. Jadi kita bisa hanya menghasilkan 4 gandum setiap 3 hari, batas penjualannya 10.000 USDT, dan ada batas waktu untuk membayar pajak. Jadi 126 hari ini adalah batas kita harus membayar pajak. Jadi tanah kita beli sekali seumur hidup, tapi setiap 126 hari kita harus melakukan pembayaran pajak. Jadi kepemilikan di tanah ini adalah permanen. Sama pada umumnya ya, ketika kita beli tanah, ya sudah, kita sisa bayar pajaknya aja ya.
Nah, ini akan terus-menerus dan kapanpun itu selamanya biaya pajak yang keluar itu hanya 7,5 NCS ya. NSC. Oke. Untuk tanah kuning itu sekarang harganya di 440 NSC. Untuk kapasitas tanah yang tanamnya bisa kita lakukan penanaman adalah 10 gandum ya. Jadi kita bisa menghasilkan 10 gandum dengan batasan penjualan itu 30.000 ya, dengan batasan jual beli 300, dan untuk bayar pajaknya adalah sekitar selama 63 hari. Jadi ketika mencapai 63 hari, jadi kita harus membayar pajak lagi. Bayar pajaknya itu sekitar 17,5 NSC ya, sama tanah itu bersifat permanen. Jadi yang membedakan hanya membayar pajaknya ya. Untuk tanah hitam itu di 120 NSC dengan kapasitas yang kita bisa melakukan panen atau penanaman itu dan sama dengan tanah kuning tadi. Tanah hitam itu di 63 hari dengan biaya pajaknya sekitar 50 NSC. Nah, untuk kenaikan tanah itu plus minus sekitar 15% ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa harga ke depan akan semakin naik, teman-teman. Makanya teman-teman pada saat ini, di awal tanggal 4 saja, bulan lalu, di bulan 11, itu harga 175 NSC ya, teman-teman. Tanah kuning masih di 140, di tanah hitam itu 1.150. Nah, sekarang di tanggal 11 kemarin itu sudah ada kenaikan, artinya sudah mencapai menjadi 185 NSC. Untuk tanah kuning 440 NSC dan tanah hitam 1.200 NSC. Nah, bagi teman-teman yang sudah membeli di awal dengan harga 175 NSC, berarti selamat. Kenapa? Sudah value tanah yang dibeli awalnya nilainya cuma 105 NSC, sekarang sudah mencapai 180 NSC. Jadi sudah melakukan kenaikan. Jadi ke depan harga tanah ini akan semakin naik ya. Semakin naik, jadi kita sebagai pemilik tanah juga semakin untung. Nah, seperti pada umumnya di dunia nyata bahwa ketika kita beli tanah ya setiap tahun harganya naik juga ya. Ketika kita jual ya sudah untung dari selisih harga pada saat kita beli. Nah, bagaimana kalau kita bermain di pertanian? Nah, setelah kita membeli tanah, itu tadi seperti yang saya katakan, tanah ini teman-teman mau simpan, tidak mau tanami juga bisa. Tapi saran saya, teman-teman lakukan penanaman ya. Penanaman itu kita harus membeli gandum dan pupuk ya, teman-teman. Nah, ini gandum dan pupuk ini kita beli untuk satu gandumnya itu 0,5 NSC ya. Untuk pupuk itu 1 NSC. Jadi itu kita gabung. Kalau tanah hitam artinya kita perlu 30 benih dan 30 pupuk dan akan menghasilkan gandum ya. Oke. Nah, kalau mau jadi peternak, teman-teman harus membeli ayam ya. Satu ekor ayam itu harganya sekarang sekitar 20 NSC, dan setiap 2 kali 24 jam teman-teman harus membeli gandum di pasar untuk bisa menghasilkan telur ya. Nah, bagusnya di game ini ketika teman-teman lupa memberi makan 3 kali 24 jam ya, tidak lupa memberikan makan selama 3 kali 24 jam, ayam ini akan mati ya, dan teman-teman pasti akan rugi. Jadi seperti kehidupan nyata, jadi teman-teman kalau nggak kasih makan ayamnya otomatis juga mati juga ya teman-teman ya, untuk bisa menghasilkan telur ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, harga untuk satu ekor ayam itu adalah di 20 NSC ya teman-teman. Nah, untuk ayam itu sendiri itu tidak ada kenaikan ya. Selamanya tetap harganya ada 20 NSC. Ya, ada kenaikan harga adalah hanya di harga tanah. Nah, untuk ayam itu sendiri ada umur hidupnya teman-teman ya. 66 hari dia hanya bisa hidup dan setelah itu dia mati. Jadi kalau teman-teman mau melakukan peternakan lagi harus beli lagi ayam. Jadi selama 66 hari teman-teman bisa melakukan peternakan ya. Jadi ya begitu saja tadi, 1 ekor 20 NSC. Jadi kalau kita mau 10 ekor ayam ya artinya kita beli 10 kali 20 NSC. Mau 100 ekor berarti 100 kali 20 NSC. Oke. Kita masuk ke tambang ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan penambangan itu dia minimal harus memiliki izin ya. Sama seperti kehidupan nyata bahwa untuk melakukan penambangan kita harus memiliki izin
izin itu kita hanya beli sekali seumur hidup adalah 1000 NSG. Nah, 1000 NSG ini kita sudah mendapatkan lisensi untuk melakukan penambangan. Setelahnya adalah kita harus menyiapkan 100 roti untuk satu penambang. Jadi untuk satu lisensi itu maksimal 50 penambang, ya. Jadi teman-teman untuk 1000 NSG ini maksimal teman-teman bisa melakukan membeli atau memperkerjakan penambang adalah 50 penambang, ya. Nah, jadi penambangan itu kita bisa mendapatkan hasil penambangan itu selama 100 hari, ya. Oke, kurang lebih presentasi harian yang kita dapatkan itu antara 1,5% sampai 2,2% dari penambangan. Untuk satu penambang, ya, kita memerlukan sekitar 500 NSG. Kenapa 500 NSG? 500 NSG itu dari telur dan gandum yang kita beli. Anggaplah telur sekarang di harga 2,8. Kalau kita beli 100 artinya sekitar 280 NSG. Kalau gandum harganya sekarang 2,3 artinya kita perlu 100 gandum juga otomatis otomatis telur dan gandum 100 itu kita memerlukan sekitar 520 NSG untuk melakukan untuk memberikan makan satu penambangnya. Teman-teman mau butuh 50 penambang, kita nikmati setiap. Oke, sorry ya, tadi ada sedikit masalah di jaringan. Saya kembali masuk ke dalam Zoom. Oke, saya mulai lagi ya rekan. Maaf tadi jaringan kurang begitu bagus ya. Yang kedua adalah di sini adalah peringkat ya teman-teman. Nah, peringkat ini di mana pada game pada umumnya ya ada berbagai rekor-rekor yang dicapai untuk penambangan ya. Dan nanti ke depan akan banyak hadiah-hadiah juga yang diberikan oleh UCCT untuk peringkat-peringkat terbaik ya. Nah, saya masuk untuk berbagai paket ya, paket untuk kita bisa melakukan pertanian ya. Yang pertama adalah tanah merah. Nah, setelah kita membeli tanah merah, kita harus membeli 4 benih dan 4 pupuk. Jadi total dari harga tanah sekarang 165 NSG,
dan plus 6 NSG, ya total 191 yang kita harus siapkan untuk bisa melakukan pertanian untuk tanah merah. Untuk tanah hitam totalnya sekitar 1245 ya. Itu kita bisa menanam 30 benih dan membeli juga 30 pupuk ya. Nah, untuk tanah kuning itu 10 benih dan 10 pupuk, totalnya sekitar 455 NSG. Nah, untuk pertanian itu sendiri, banyak yang bertanya berapa sih selisih keuntungan yang bisa saya dapatkan untuk pertanian. Nah, untuk pertanian itu sendiri, setiap 3 hari itu keuntungannya kurang lebih sekitar 35%. Nah, bahkan pada prakteknya profit artinya keuntungan pertanian ini bahkan bisa jauh lebih. Kenapa? Harga di pasar untuk gandum. Nah, untuk pertanian peternak ini, nah kenapa 50%? Karena profitnya agak kelihatan lebih besar karena dia hitungannya adalah ayamnya bisa mati ya teman-teman. Jadi ada masa hidup untuk ayam itu sendiri di 66 hari. Makanya profitnya atau keuntungan yang didapatkan itu jauh lebih besar. Sementara tadi pertanian, kenapa sekitar 35% per 3 hari? Kenapa? Karena tanah tadi kita tidak melakukan pembilang lagi. Jadi ke depan hanya bisa ke depan kita hanya membeli pupuk saja sama benih untuk melakukan penanaman. Ya. Jadi ini yang membedakan antara peternakan dan pertanian itu sendiri. Makanya profit yang didapatkan itu lebih besar. Kenapa? Karena ayam itu sendiri ada masa hidupnya ya. Untuk penambangan itu sendiri kurang lebih keuntungannya adalah sekitar 100% teman-teman ya. Jadi ketika kita melakukan tadi, sebulan tadi, ketika kita melakukan pembelian makan untuk 500 penambang ya, 100 penambang, 100 roti untuk satu penambang itu kurang lebih kita mendapatkan sekitar 100% ya, untuk 100 hari ya. Nah, ini promo yang dikeluarkan UCTD dan sudah ada berbagai rekan-rekan kita mencapai untuk sisi gamenya atau sisi menu sistem bonus teman-teman. Jadi UCTD ini selain kita bisa mendapatkan selain kita mendapatkan bisa melakukan tadi peternakan dan sebagainya, di UCC ini kita juga bisa mendapatkan bonus juga. Bonus ini jika kita bisa melakukan referensi atau mengajak tim kita untuk melakukan pertanian dan peternakan seperti yang kita lakukan. Nah, pada umumnya di semua lini bisnis itu pasti ada sistem bonus seperti ini teman-teman. Mau dia itu perbankan, dia mau itu kayak Shopee, Tokopedia dan sebagainya, itu pasti ada sistem referral teman-teman. Jadi dia ada bagi link untuk kita mendapatkan bonus. Dan semua bahkan pinjaman-pinjaman online pun banyak sekali melakukan ring referral untuk meng-guide untuk menggunakan aplikasinya. Sama sistem di NewsCC ini digunakan sistem bonus di mana supaya semakin banyak orang yang bisa memperkenalkan NewsCC ini atau Natural Syndicate ini. Jadi ada beberapa bonus yang kita bisa dapatkan di Natural Syndicate ini. Yang pertama bonus referral, yang kedua bonus group, yang ketiga bonus same level ya atau sama level. Nah, sebelum saya masuk dari sistem bonus ini, ada sedikit perhitungan teman-teman, simulasi ya. Simulasi keuntungan teman-teman yang bisa dapatkan jika memiliki tanah kuning. Nah, ini saya ada sedikit mengulas. Ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi satu benih itu senilai 0,5 NCS, artinya pupuk itu 1 NSC. Harga jual gandum saat panen 10 kali harga di pasar itu 2,35 saat ini ya, per NSC untuk gandum. Artinya kita mendapatkan untuk per 3 hari itu adalah kotornya ada 23,5 NSG. Nah, dikurangi biaya produksi yang saya katakan tadi, karena kita harus membeli benih dan pupuk ya sekitar 11 NSG, otomatis keuntungan bersih yang didapatkan per 3 hari adalah 11 NSG. Nah, kalau kita lipat gandakan di 30 hari, otomatis 30 hari untuk 3 kali 24 jam, artinya kita mendapatkan 10 kali panen. Jadi untuk pertanian, kita dalam 30 hari kita bisa mendapatkan 10 kali panen, otomatis 10 dikali 11 NSG,
otomatis kita mendapatkan sekitar 118 NSG. Jadi catatan seperti yang saya katakan tadi, harga jual gandum tergantung masing-masing player. Nah, anggaplah saya jualnya, saya mau cepat terjual, saya jual murah di 2,2 atau 2,1, itu terserah teman-teman. Jadi profit yang kita dapatkan adalah sesuai dengan harga jual teman-teman sendiri. Nah, seperti pada pasar pada umumnya, anggaplah di pasar, ketika harga telurnya dia ada yang jual 40.000, jual 30.000, 20.000, otomatis akan orang tergantung bisa menjualnya. Tergantung si pemainnya atau playernya mau jual seperti apa. Oke, nah ini ada simulasinya sedikit ya teman-teman untuk tanah kuning. Nah, seperti yang saya katakan tadi, game ini adalah saling ketergantungan, di mana ketika orang melakukan pertanian tanah, menghasilkan gandum, dan melakukan peternakan yang menghasilkan telur, ya. Nah, ini semuanya akan dibeli oleh penambang, ya. Jadi untuk peternakan sendiri akan membeli gandum ke petani, dan penambang juga harus membeli gandum ke petani untuk bisa membuat roti, dan begitupun penambang harus membeli juga telur di peternak untuk melakukan pembuatan roti. Nah, ini adalah siklus yang ada di dalam game ini. Jadi dari NSG, pembedanya NST dan NST, yang dimana pembedaan untuk mata uangnya itu sendiri ya. Nah, ini saya masuk ke bonus referral, di mana kita bisa mendapatkan 5% dari keuntungan rabat ya teman-teman. Keuntungan di mana ketika umpamanya timnya kita membeli tanah, membeli benih, beli pupuk, dan atau membeli ayam ya, atau beli lisensi penambangan tadi ya. Jadi 5%. Nah, sebagai contoh, anggaplah kita sendiri, Anda ya, mereferensikan atau memperkenalkan game ini ke player A. Nah, anggaplah player A membeli tanah kuning sebesar 440 NSG tadi ya. Total dengan pupuk adalah 455 NSG. Nah, Anda yang sebagai referensikan akan mendapatkan 5% dari 455 NSG. Otomatis Anda akan mendapatkan 22,75 NSG. Nah, tidak stop di situ saja. Kenapa? Karena 3 hari kemudian, ketika player A melakukan panen gandum, otomatis dia harus beli pupuk lagi dong. Otomatis dia beli pupuk 10 dikali 1 NSG, otomatis dia membeli lagi di company perusahaan adalah 10 pupuk, 10 NSG ya. Otomatis kita yang sebagai referral dapat lagi 5% dari 10 NSG, otomatis kita mendapatkan 0,5 NSG. Nah, ini akan terus berulang teman-teman ya. Ketika player yang kita rekomendasikan membeli pupuk, membeli ayam, membeli tanah, itu kita mendapatkan 5%. Nah, ini menurut saya cukup menggiurkan. Kenapa? Dari program ini kita bisa melakukan penghasilan yang lebih biasa juga. Jadi makanya saya suka di game ini. Kenapa? Selain kita bisa melakukan permainan game, kita juga bisa betul-betul mendapatkan penghasilan ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa membentuk sebuah grup yang bagus ya teman-teman, karena kebanyakan tim yang sudah bergabung ke dalam UCC ini adalah tim-tim atau komunitas-komunitas yang sudah memiliki masa atau komunitas ya. Dimana jika kita bisa berperingkat L1, L1 ya, dengan omset minimal 1.000 dolar, 100k ya, otomatis kita bisa mendapatkan rabat 2% ya, 2% dari seluruh di bawah timnya kita. Apakah dia dari pembelian tanah dan lain sebagainya, tapi minimal kita sendiri harus memiliki tanah merah ya. Untuk L2 kita harus memiliki 2 orang yang berperingkat L1 ya. Jadi kita bantu 2 orang timnya kita untuk naik L1, di mana omset totalnya sekitar 10.000 K ya. Otomatis kita mendapatkan 3% dari rabat yang di bawah kita, naik 1% yang menang, dan kita harus memiliki tanah kuning ya. Jadi teman-teman untuk join di artinya untuk bergabung di bisnis ini, menurut saya ada bagusnya kita memulai di tanah kuning. Kenapa? Karena otomatis ketika kita L1, ketika kita untuk bisa dapat L2, kita harus beli tanah kuning. Jadi daripada beli double, mendingan kita langsung beli aja untuk satu tanah kuning ya. Begitupun seterusnya L3, L4, L5, dan 6. Ada omset masing-masingnya dan peningkatan antara 1% sampai 2% peningkatannya. Oke?
Nah, ini simulasi ya teman-teman bonus grup. Anggaplah Anda seorang yang sudah melakukan berperingkat L3, artinya sudah mendapatkan artinya sudah rencana L3 ya, teman. Nah, dari player A ini ketika kita sudah melakukan sudah berperingkat L3, kita itu akan mendapatkan tambahan 3%, yang awalnya tadi 5% dari player A, kita dapat 3%, jadi otomatis kita 8%. Nah, bagaimana kalau player A merekomendasikan lagi ke player B ya? Nah, tetap dari player B ini kita mendapatkan 3%. Anggaplah player B ya, beli tanah kuning 440 NSG sama ya, totalnya sekitar 455 NSG. Nah, Anda yang menjadi leader di dalam timnya Anda L3 akan mendapatkan 3% dikali 455 NSG, otomatis kita mendapatkan 13,65 NSG. Nah, bonus level ini akan terus berulang, di mana ketika seperti yang awal tadi, di level tadi, ketika dia beli tanah, beli pupuk, beli benih, beli tanah, itu kita terus mendapatkan 3%. Ya, jadi enaknya teman-teman di sini Anda bisa melakukan player team yang luar biasa, di mana Anda akan saling menguntungkan. Jadi kita bisa membangun tim yang hebat di dalam New CCT ya. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ini saya promosikan lagi untuk promotion ya, 6 hari 5 malam, nanti ini akan diadakan di bulan 1 ya, untuk omset sekitar 20.000 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom. Mungkin saya akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman ingin bertanya, silakan. Dari pertanyaan silakan, boleh. Dari tadi saya tidak gitu jelas, kurang jelas suara. Apakah tadi penjelasan saya kurang begitu jelas ya teman-teman ya? Atau ada pertanyaan? Mungkin silakan, boleh. Ada pertanyaan? Oh, Ko Julianto. Ya, Alfa. Halo. Ya, gimana kok? Ada pertanyaan? Ya, belum. Belum, aman? Aman. Ya. Nah. Ko Julianto ini sudah L1 ya? Iya. Ya, beri testimoni dulu kok, silakan. Apanya? Beri testimoni dong. Yuk aja lah. Lagi ngantuk soalnya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Aduh, kok. Ayo teman-teman, ada pertanyaan? Mungkin Ciwawa ada tambahan? Ada mau melakukan memberikan tanggapan? Silakan. Atau teman-teman malu mungkin bertanya di bisa nyalakan mic atau bisa bertanya ke dalam chat ya. Oke. Mungkin bisa diulang Kak di bagian pertanian karena tadi sinyal tertutup. Cara jual NST jadi USDT. Oke. Jadi NST nanti bisa masuk ke menu aset teman-teman ya. Dari menu aset itu akan ada klik swap. Ya, dari swap itu nanti dari atas, dari NSG, kita bisa tukar menjadi USDT dengan biaya itu 3%. Ya, jadi anggaplah kita melakukan walaupun 1:1 ya, anggaplah 100 NSG, kita rubah menjadi USDT itu tetap dipotong 3%. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Swapnya nanti pakai exchanger? Tidak. Jadi swapnya itu dilakukan di menu game itu sendiri. Tadi seperti yang saya katakan tadi ada di menu swap, di menu aset. Di menu aset itu ada salah satu feature namanya swap. Jadi di situ kita bisa langsung swap dari NSG swap langsung USDT. Jadi dia langsung ya, tanpa melalui exchanger. Ada wallet tersendiri berarti enggak. Jadi dia bukan wallet sebenarnya, dia ada di menu aset ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Iya, Alfa. Bentar ya. Mau Oke. tanya ini. Yang menu Oke. itu apa? Mini game itu cara pakainya, cara ininya masih belum ya? Halo? Yes. Ya. Untuk mini game, cara mainnya, cara dapat profitnya itu masih belum. Sampai sekarang belum ya? Untuk Belum dibuka maksudnya. ya betul belum kok. Jadi untuk game saat ini kan masih tahap pengembangan channel tadi seperti yang roadmap-nya itu kemungkinan besar di kuartal ketiga. Kuartal ketiga. Oh, maksudnya kuartal Ya, ketiga. sekitar bulan 2 bulan 3 kok. Oh, baru bisa dipakai mini gamenya. Maksudnya baru bisa dapat. Bukan, bisa tetap sekarang bisa dipakai mini gamenya, tapi untuk airdrop-nya. Oh, lah ya, maksudnya kita main mini game juga nggak kasihin apa-apa kan? Betul ya? Kita nggak dapat apa-apa kan, cuma mainan aja kan? Ya, Sementara sih ini ya. bukan ya, artinya sekedar bermain aja. Betul. Nah, Lah ya, yang sekedar paling bermain utama itu aja, kita bisa menghasilkan. Oh, Benar. iya. Jadi kita nggak dapat apa-apa lah, sekedar hanya untuk hiburan aja kan sementara ini gitu ya. Halo? Halo? Betul. Halo, Ya, putus-putus. halo. Ya, halo, Ya, kok. putus-putus. Putus-putus. Yes. Alright. Ya, oke. Jadi sementara kita hanya bisa main aja ya. Nggak dapat apa-apa maksudnya gitu loh. Benar. Nggak dapat profit Ya, apa-apa gitu ya. belum kok. Oh, bulan 2 atau bulan 3. Tapi kita bisa melakukan itu simulasi dan diamond. Oke. Kalau tidak salah di materi minggu lalu ada disampaikan oleh pemateri bahwa NST akan dibarning sehingga dipakai cuma NST untuk semua transaksi. Ya, itu kurang lebih benar. Kenapa? Ketika NST ini sudah sudah launching di exchanger ya. Jadi saat ini yang digunakan itu dari NST itu bisa di-swap ke NST dulu, dari NST baru USDT. Jadi dari NST yang bersifat koin yang fluktuatif akan di-swap dulu ke NST yang bersifat stable coin, ya. Dari NST ini baru dilempar ke USDT, ya. Berarti company yang buyback ya untuk sementara buyback. Nah, untuk game itu tadi sendiri, jadi untuk permainan game tadi yang penjualan gandum dan telur, sebenarnya bukan perusahaan yang beli. Artinya dari di sebuah sirkulasi, di mana untuk permainan game itu sendiri tadi gandum dan telur itu dijual di pasar, yang beli adalah player, ya bukan perusahaan. Jadi perusahaan tidak campur tangan di dalam pasar itu, ya. Tapi untuk sementara untuk pertukaran dari NST ke USDT itu memang yang akan melakukan transfer itu adalah perusahaan, ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini anggaplah dia hanya sebagai perbankan saja. Jadi dia hanya sebagai tempat perantara saja. Sebenarnya dari perusahaan ini payout yang dikeluarkan itu sangat kecil. Kenapa? Karena dari dari gandum dan telur yang dihasilkan setiap 3 hari dan setiap 2 hari, yang beli itu bukan perusahaan, yang beli itu sesama player, ya. Mini game bisa dapat NST kayaknya. Ya ke depan itu akan dapat airdrop ya, tapi untuk saat ini belum karena untuk mini gamenya ya. Jadi hanya kita setiap hari bisa melakukan misi ya untuk mendapatkan diamond itu bisa digunakan untuk mini game. Untuk saat ini mini game belum bisa mendapatkan NST ya. Ada pertanyaan lagi? Tapi sinyal saya bagus ya teman-teman. Atau ada pertanyaan silakan boleh cantumkan di pertanyaan atau di pesan, silakan.
Gak ada lagi pertanyaan? Aman mungkin? Mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit ya teman-teman bagi yang bertanya, jadi kita selesai di pukul 22.00. Ayo, atau ada ingin memberikan tanggapan? Silakan, atau ada yang mau memberikan testimoni? Oke, tidak ada lagi pertanyaan di chat. Untuk referral code-nya buat sendiri atau punya sendiri? Ya, halo? Ya, halo, malam. Yes, Mau halo? nanya yang untuk, ya, halo, jelas tidak suara saya? Silakan Bu Sisi. Gini mau nanya soal yang tanah merah tadi ya. Ya, selamat malam. Tadi pas penjelasan yang poin pentingnya itu yang saya pengen tahu malah Yes. suaranya nggak jelas gitu. Ya, suaranya kurang begitu jelas Bu. Silakan, boleh? Gini, jadi kalau seandainya kan yang tanah merah itu kan yang Pak tadinya per 3 hari sekali kan itu baru panen gandum ya. Maaf Bu, suaranya kurang begitu jelas. Oh, suara saya juga putus-putus ya. Terus kalau gini jelas nggak? Betul. Sedikit putus. Oke, alright Bu. Oke, boleh. Jadi kalau yang tanah merah tadi itu kan per 3 hari sekali panen gandumnya ya. Benar kan? Benar. Per 3 hari Benar. sekali panen. Nah, per 3 hari sekali itu berarti dapatnya 11 NST itu ya. Ini simulasinya ya Bu ya. Saya buka langsung simulasinya aja. Ini bersifat simulasi Bu ya. Jadi untuk harga jual itu tergantung Ibu yang bisa melakukan di pasar ya. Berarti kalau untuk harga jual itu selalu berbeda-beda ya? Nggak bisa di fix misalnya. Benar. Jadi anggaplah gitu, Ibu mau jualnya agak sedikit tinggi. Ya, anggaplah Ibu mau jualnya agak sedikit tinggi dibandingkan harga yang orang jual rata-rata di pasar. Otomatis mungkin gandumnya tetap laku, tapi mungkin agak sedikit lama. Nah, kayak yang tadi itu yang kalau penambang ya beli itunya tadi harga berapa? 2,8 ya kalau nggak salah itu apa tadi? Yang di 2,8. Karena pas saya lihat di yang saya dengar di video sebelumnya itu di 2,4 ya kalau nggak salah. Jadi sekarang udah di 2,8 gitu. Berarti memang jadi gini Bu. Dalam jadi kurun waktu yang Ya betul Bu. Kenapa? Iya gitu kan. Ya halo, ya dengar Bu. Karena kan masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya kurang paham ya. Kalau untuk perhitungan di profitnya itu, kalau yang tanah merah itu maaf, mungkin bisa dibantu ketik di pesan juga supaya kayaknya saya kurang begitu jelas Bu, maaf ya. Mungkin Ibu bisa ya ketik juga sambil kita ngobrol ya. Mungkin ketika mungkin ada tanggapan dan anunya untuk saya bisa bantu jawab ya. Supaya saya juga nggak salah jawab Bu. Takutnya saya salah pengertian, salah jawab juga akhirnya bisa bingung kan. Kayaknya sih, soalnya tadi juga suaranya nggak jelas pas tadi ada penjelasan Zoom dari awal itu kan banyak yang terputus-putus soalnya. Oh gitu ya Bu, ya, maaf nanti mungkin nanti akan saya share juga untuk Zoom-nya karena nanti ada rekamannya, nanti bisa iya, oke. Atau bisa
bertanya ke pengundang juga. Jadi secara garis besar untuk penjualan itu saat ini ya, untuk saat ini sekitar antara 2,3 sampai 2,35 NST. Saya juga belum jadi harga setiap hari itu bisa berbeda-beda, tapi dia kurang lebih seperti itu ya untuk NST. Jadi kalau kita ambil 2,35 NST ini saja, itu keuntungannya untuk pertanyaan itu kurang lebih hampir 50%. Jadi tadi yang di awal saya katakan 5%. Berarti sampai habis kontrak itu 50%. Benar. Enggak Bu, jadi dia tidak ada kontrak. Jadi untuk pembeliannya, ya. Ya kan tadi kalau pertanian itu kan agendumnya itu kan bibitnya selama sorry saya juga lupa ada catatan di rumah. Saya juga nggak bisa ngetik soalnya lagi nyetir, sebentar lagi baru sampai. Oh iya Bu. Terus nanti sebentar lagi saya ketik aja. Oke Bu, oke. Nanti ketika Ibu baru sampai baru mungkin kita lanjut pertanyaannya. Mungkin saya coba balas dulu. Bisa tidak untuk withdrawnya dibuat otomatis bukan by admin. Nah, untuk sementara rekan-rekan bahwa memang saat ini masih by admin. Kenapa? Karena untuk sistemnya saat ini belum terintegrasi langsung ke exchanger ya. Jadi ke depan kemungkinan besar ketika sudah terintegrasi ke exchanger itu bisa dilakukan withdraw ya, secara otomatis ya. Yang kedua, kenapa menurut saya wajar untuk by admin untuk web 2 ini. Kenapa? Karena untuk web 2 memang saat ini masih rawan dilakukan hack ya. Jadi saya cukup setuju untuk ada admin untuk bisa meng-cross check terlebih dahulu untuk transaksi yang terjadi. Jadi sama dengan perbankan pada umumnya, ketika melakukan cross check itu bisa lakukan by data ya. Jadi untuk web 2 ini memang masih masih sangat rawan untuk dilakukan hack ya. Jadi saya cukup setuju untuk ada admin untuk bisa melakukan cross check untuk withdrawal ya. Untuk referral code-nya dibuat sendiri atau pakai punya siapa? Referral code itu otomatis ada di dalam profilnya kita ya. Jadi ketika kita sudah buat account, sudah masuk dalam gamenya, nanti akan otomatis keluar referral code di menu My Profile ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau ada sanggahan? Boleh, silakan teman-teman ya. Jadi terima kasih yang sudah bertanya, dan jika ada tambahan pertanyaan boleh silakan. Info kapan berjalan di Web3? Oke, untuk Web3 I don't know untuk kapan berjalan di Web3 karena saat ini kemungkinan besar untuk permainan gamenya agak sulit. Ini Web3 ini kenapa saya lebih setuju di Web2? Kenapa? Web2 ini bisa dipakai untuk semua kalangan. Kenapa saya bilang bisa dipakai untuk semua kalangan? Kenapa tidak menggunakan Web3? Karena kalau pakai Web3 kan otomatis dia harus menggunakan wallet. Wallet apakah dia itu DEX atau dia tepi wallet dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk pangsa pasar untuk NS ini adalah pangsa pasar secara umum, secara luas. Jadi semua orang bisa mengakses di Web2. Tapi dari Web2 ini nanti bisa diarahkan untuk melakukan transfer di exchanger. Oke? Jadi Web3 menurut saya lebih bagus di Web2 saat ini. Kenapa? Karena untuk Web3 akan nanti lebih kepada merepotkan berbagai player untuk melakukan permainan game. Ya. Bahkan saya pribadi menyarankan bahwa dibuatkan juga sebuah aplikasi. Malah saya menyarankan untuk dibuat aplikasi di mana bisa di-download di Play Store. Supaya orang nggak perlu lagi untuk buka webnya ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Dan maaf ketika mungkin suaranya kurang begitu jelas atau kurang bisa pahami, nanti teman-teman bisa mengundang ke orang yang merekomendasikan ya. Mungkin cukup ya. Dan lagi pertanyaan di kolom komentar.
Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Dan kita next akan berjumpa di hari Rabu ya.